Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jelaskan ya terkait soalnya. Ini soalnya tadi soal UKK PKJ tahun 2023-2024 tadi pagi sudah di-share sama Pak Fadli ke saya. Sudah ada 4 file. Saya mengingatkan aja ini soalnya minggu-minggu sebelumnya sudah saya pernah sampaikan ke sampean. Sudah pernah saya sampaikan ini. Untuk yang paket 1 itu yang paket yang paling sederhana ya. Daripada paket-paket berikutnya, paket 2, 3 dan 4 ini ya. Untuk paket 1 yang perlu Anda setting adalah basic configuration. Basic configuration itu maksudnya gimana caranya routernya connect internet. Yang pakai DHCP client itu loh Mas ya. Yang ini loh. IP DHCP client. Yang disampaikan nanti dapat IP 10 nomor rak sampean berapa kan gitu. Itu basic configuration. Yang kedua, pastikan interface yang ke VLAN ya, ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN wireless, VLAN AP gitu ya. Atau VLAN server itu sudah ada IP-nya ya. Nanti di IP address ini nanti ada IP-nya untuk Ether 1. Ada IP-nya untuk VLAN 10. VLAN 10 itu VLAN yang AP itu untuk hotspot itu ya. Ada IP-nya untuk VLAN 20, VLAN server. Kalau di soalnya Pak Fad ini bilangnya ada WRL ini Mas. Namanya VLAN-nya itu RTRW WRL, WRL itu wireless sama RTRW WRD yang wired yang ke komputer Anda gitu. Berikutnya pastikan SNTP-nya udah disetting ya, yang di sini loh. Sistem NTP ya. Di router saya nggak ada SNTP, adanya NTP. Berarti antara NTP client sama SNTP client itu sama aja. Ini Anda aktifkan. Di sini Anda pilih unicast, biarin. Terus Anda coba masukkan di sini yang 1.id.pool.ntp.org. Ini. Anda copy gitu aja. Paste bawahnya diganti 2, boleh 3, boleh 4, boleh gitu. Apply. Cirinya benar, yang di bawah nanti muncul ya. Terus atasnya tanggal sama waktunya udah benar sesuai dengan kondisi saat inilah gitu. Berikutnya adalah jangan lupa habis setting IP ini ya. Anda setting DHCP servernya. DHCP server hanya untuk VLAN, ingat-ingat DHCP server bukan untuk Ether 2. Berhubung saya ini nggak pakai VLAN, langsung ke Ether 2 ke komputer, maka ya saya pakai Ether 2. Tapi di soalnya Pak Fadli itu kan yang ada IP-nya kan cuma 2. Ini Mas. RTRW WRL sama RTRW WRD. Ini IP-nya 172.10 untuk yang VLAN 10. 172.20 untuk VLAN 20. Nomor PC sesuaikan sama nomor rak Anda lah ya. Gitu. Udah beres. Internet gateway yang ini. IP firewall NAT yang masquerade nih Mas gitu. Jangan lupa settingannya nggak ada di sini TCP, port berapa nggak ada. Kalau yang masquerade, dia cuma SRC NAT, out interface-nya Ether 1 yang ke internet, action yang masquerade, cuman itu aja. Terus DNS-nya jangan lupa IP DNS. Ini ada checklist, allow remote request di checklist. Udah, itu aja. Itu yang basic configuration. Terus di sini ada setting hotspot, ada setting VLAN, bandwidth, setting access point ya ini yang wireless router itu ya. Terus setting VLAN di switch ini. Untuk PVID kemarin udah tak bilang ke Pak Fadli bahwa untuk PVID-nya port satunya nggak usah disetting, biarin aja dia di port 1. Di VLAN ID 1. 10 itu anggotanya ya 2, 3, 4, satunya nggak usah dimasukkan ya. Ketika Anda nyeting di switch nanti satunya tidak usah dimasukkan. Berarti PVID-nya nanti VLAN 10, VLAN yang ID-nya 10 itu anggotanya 2, 3, 4. VLAN yang ID-nya 20 itu anggotanya 5678. Mintanya Pak Fadli, ya udah biarin. 5678 nur soal aja lah gitu ya. Udah dipakai satu tidak ada blokir nggak ada. Linux nggak ada. Linux nggak ada, yang port forwarding tadi lo nggak ada. Terus blokir nggak ada.
Cuma di ulangan saya ada, soalnya sudah saya jelaskan ke sampean terkait port forwarding gitu ya. Oke, ini yang pakai 1. Oke, yang pakai 2 hampir sama dengan pakai 1, cuman ada perbedaannya di satu hal ya. Kalau paket 1 itu kan ada bandwidth, nggak ada blokirnya kan ya. Ya ada hotspotnya. Di paket 2 itu di paket 2 di paket 2 itu nggak ada hotspotnya. Adanya cuman blokir. Jadi kalau Anda nggak suka hotspot yang ada login page-nya tadi loh. Ya, Anda bisa pilih yang pakai 2. Pakai 2 itu di soalnya Pak Fadli nggak ada hotspotnya. Diganti dengan ini Mas. Konfigurasi firewall menggunakan layer 7. Yang ini Mas, IP firewall yang pojok sendiri nih loh, layer 7 ini. Gitu. Nanti habis ini saya jelaskan layer 7, saya demokan. Di sini nggak ada hotspotnya, ya. Nanti tak bilang ke Pak Fadli ya. Ya, apakah benar nggak ada hotspotnya itulah ya. Ya padahal di sini ada AP nama siswa. Oh ya, kelihatannya nggak ada hotspotnya nih. Gitu. Nggak ada hotspotnya. Cuma di sini one koneksinya PPPoE. Seharusnya di sini ada setting PPPoE. Gitu. Intinya di paket 2 ini yang saya temukan ini yang barusan di share tadi itu. Di soalnya Pak Fadli ini nggak ada hotspotnya. Cuman di sini ditemukan kalimat PPPoE. Kalau ada PPoE pasti ada servernya gitu, Pak. Gitu. Ya nanti saya tanyakan lagi lah. Intinya hari ini saya ngajari sampean gimana cara blokir situs gitu aja. Oke ya beres ya. Sekarang saya demokan ya. Untuk yang pakai 1, 2, 3-nya sampai yang 4-nya sudah ada, Mas. Ini yang pakai 3. Pakai 3-nya tak spill ya. Ini saya nggak berani nge-share ke sampean dulu. Soalnya belum saya cek, maksudnya ini sudah benar apa belum gitu, Mas. Tak kasih tahu aja bahwa tadi pagi, kemarin malam apa tadi pagi lah. Belumnya udah nge-share ke saya. Kalau dipakai 3 ini bandwidth. Kalau bandwidth ada semua ya. Instalasi kabel FO sama kabel strike itu ada semua, pakai 1, 2, 3, 4 ada semua. Kalau yang firewall, yang blokir itu nggak semua paket ada. Gitu ya. Hotspot itu nggak semua paket ada. Kalau bandwidth ini semua paket ada. Ini ada routingnya, dipakai 3 ada routingnya, dipakai 1 nggak ada routingnya, dipakai 2 nggak ada routingnya, dipakai 3 baru ada routingnya. Terus nggak ada hotspotnya. Ya nanti yang milih terserah Anda lah ya. Kalau pakai 3 tambahannya cuman routing aja. Kalau pakai 4 ada lagi nggak ya? Kalau VLAN di semuanya ada, di semua paket ada VLAN. Berarti semua paket itu nyeting 3 makhluk, 3 perangkat, router, switch sama AP. Semuanya dipakai 1, 2, 3, 4. Kalau Linuxnya enggak, kalau dipakai 1 enggak ada Linuxnya, pakai 2 enggak ada Linuxnya. Gitu. Pakai 3 nggak ada Linuxnya, nggak ada Linuxnya kan ini kan? Oh ada ya. Pakai 3 ada Linuxnya, berarti dipakai 3 itu ada apa tadi? Ada routingnya plus ada Linuxnya. Gitu. Linuxnya adanya 2, web server sama Samba, sama remote, gitu ya, SSH. Jadi remote server SSH itu Mas, Samba, file server itu ya, di kelas 2, sama web server. Web server cuma ini aja. Selamat datang di website, nama Anda siapa. Ini yang pakai 3. Dulu pernah saya sampaikan ke sampean. Oke, dulu pernah saya sampaikan ke sampean bahwasanya yang membedakan adalah kompleksitas soalnya ya. Kalau sulit gaknya tergantung usernya, tergantung orangnya. Bedanya itu tadi lah, gitu ya. Terus poinnya juga beda Mas. Berarti kalau Anda pilih yang paket 2, 3, 4 nanti nilainya beda sama yang paket pertama. Gitu. Tapi semuanya itu hak Anda untuk milih ya. Kalau Anda pengen misalkan memang skillnya mampu lah gampang paket berapa ternyata mek ngunut doa kok misalkan monggo pilih paket 4. Nanti nilainya pasti beda gitu ya. Lanjut ya, ini yang paket 3, ada routingnya sama ada Linuxnya. Linuxnya yang disetting 3 Mas, ada remote server SSH itu Mas. Web server pakai apa aja boleh, pakai Nginx boleh, sama
eh, Samba. Samba yang file server ya. Yang paket 4 hmm, paket 4 kalau judulnya sama aja judulnya ya. Judulnya sama aja. Paket 4 itu kalau Romon tiap paket ada lah. Kalau Romon, DHCP client, Internet Gateway, ya itu setting dasar itu ya. Jadi setting dasar itu yaitu tadi SNTP, Romon, gimana routernya bisa connect internet, gimana routernya bisa ngasih otomatis IP ke klien yang request, ya VLAN tadi lah. Di sini ada hotspotnya, di paket 4 itu ada hotspotnya. Ada membernya, kalau standar kecepatannya sekian, kalau silver sekian, dan seterusnya itulah ya. Passwordnya 123, template-nya diganti gitu ya. Ini Anda sudah tahu lah ini ya. Nanti tetap saya ajari. Bandwidth-nya ada. Ini 2,5 gimana ya. Berarti di paket 4 itu ada hotspotnya ada, routingnya ada, Linux-nya ada. Gitu. VLAN-nya ada. Ini ada tambahannya. Kalau di paket 3 tadi kan cuma 3, Mas. Web server, apa aja tuh, Mas? Terus SSH sama Samba di paket 3. Paket 4-nya itu ada database server, Samba, sama SSH. Gitu. Berarti yang bedanya gini, kalau paket 3 kan web server, SSH, sama Samba. Kalau paket 4, web servernya nggak ada, adanya web database server. Ya. Tapi tetap itu ada apa ajanya. Berarti web server, database server, sama Samba, sama SSH. 4. Web server, SSH. SSH itu remote server, file server, sama database server. Gitu. Oke. Nanti webnya tak buatin lah ya. Gampang ini. Webnya tak buatin. Yang penting saya ngajari sampean aja lah. Masih jauh ya. Tahun depan. Tapi harus saya sampaikan ke sampean. Beres, VLAN-nya ada semua ya. Berarti pakai 1, 2, 3, 4 ada VLAN-nya. Pakai 1, 2, 3, 4 ada bandwidth-nya. Pakai 1, 2, 3, 4 ada masang instalasi kabel strike sama FO. Gitu. Pakai 1, 2, 3, 4 ada setting dasarnya. Setting dasar mikrotik gitu. Oke ya, beres. Sekarang saya demokan yang blokir situs pakai L7 protokol. Tutorialnya sudah saya buatin di YouTube saya. Ya. Anda bisa lihat atau lihat di internet yang situs yang lain juga boleh ya. Contoh ya, blokir YouTube atau gini lah. Kalau di YouTube gini Mas, kalau di YouTube Google YouTube cari tutorialnya gini, yang punya saya loh ya, yang punya saya. Ketik aja di YouTube, ketik Ihya, depannya harus Ihya, nanti dicari Ihya spasi UKK Mas, Ihya spasi UKK, terus Anda cari yang gambarnya seperti ini. Minta tutup dulu ya. Nah, yang ini gambarnya orang ini Mas. Ini yang lihat, sorry yang bukan yang ini Mas. Konfigurasi UKK pas 1 ya, ingat konfigurasi UKK pas 1 yang ini Mas. Yang 1,9 ribu yang lihat 1 tahun yang lalu. Berarti Anda besok kalau ujian, saran saya, Pak saya nggak hafal Pak skripnya Pak. Soalnya ini pakai skripnya saya nggak hafal Pak. Ya saran saya yang ini. Ini diklik, videonya dilihat boleh, nggak dilihat nggak apa-apa, di stop, nggak usah dijalankan. Di bawahnya ini kan ada keterangan Mas. Nah yang ini. Kalau yang atas ini Mas, ini blokir via web. Berarti kalau Anda pengen klien yang buka Facebook, YouTube, Twitter, IG melalui PC, melalui browser lah, maka diblokir. Skripnya yang atas ini ya. Kalau yang bawah ini, Anda blokir kalau yang pakai aplikasi. Misalkan, Pak, ini kalau dibuka pakai Google Chrome nggak terbuka, Pak. Tapi kalau pakai aplikasi terbuka, Pak. Gimana supaya buka YouTube? Nggak peduli pakai web, browser. Ya, kalau yang bawah ini, kalau misalkan Anda ingin blokir di 2 tempat, nggak peduli klien Anda nanti pakai web browser bukanya, ngaksesnya, atau pakai aplikasi, semuanya akan terblokir. Tetap ya, dicoba dulu mana yang kalau saran saya dua-duanya dipasang. Tapi besok nyobanya itu salah satu biasanya ya. Kalau saya nyobanya ya pakai web browser aja. Tapi saran dua-duanya dipasang. Gitu ya. Cara masangnya gini Mas.
Ini pasangan soalnya. Ini kalau Anda pasang di L7 aja tanpa di filter rule nggak bisa. Ya, yang dimaksud L7 itu layer 7 protokol ya. Berarti kalau Anda belajar dulu di kelas 1, OSI layer itu kan ada 7 layer ya, yang OSI layer. Itu ada yang paling atas kan namanya application layer ya. Masih ingat nggak sampai pelajaran ini, Mas? OSI layer. Ini anak TKJ harus tahu. Teori nih, belajar teorinya. Gambar aja ya supaya Anda gampang mencerna. Gambar kalau lihat tulisan agak gimana gitu ya. Yang inilah terserah sih banyak. Inilah Mas OSI layer. Berarti dulu ketika kuliah, ketika sekolah kan ditanyain, Mas, layer ada berapa macam? 3 macam Pak. Apa aja? TCP/IP layer, terus DoD layer, sama OSI layer. Kalau yang OSI layer ada 7 layer. Kalau yang TCP layer ada 5 layer. Kalau yang DoD layer ada 4 layer kalau nggak salah. Yang OSI layer ini, yang layer pertama itu paling bawah ya. Berarti kalau ada soal besok ketika ujian ditanyain, Mas, layer pertama namanya apa? Physical layer, jawabannya gitu ya. Ini ngafalinya gimana, Pak? Ini ada singkatannya, Mas. Singkatannya yang terkenal yang pertama adalah anak Pak Soleh tidak nakal dan pandai. Huruf depannya aja loh, Mas. A itu application, Pak itu presentation, Soleh itu session. Berarti anak Pak Soleh tidak nakal dan pandai. Ada yang gitu ngafalinya. Ada juga yang ngafalinya, aku pergi sekolah tadi naik delman papa, ada yang gitu. Terserah Anda ngafalinya. Ada yang ngafalinya gini, aku pingin selingkuh tapi nanti diputus pacar, ada juga yang gitu. Ngafalinya udah depannya aja gitu. Berarti kalau ditanya, Pak, layer terakhir yang mana? DoD layer, TCP layer, apa yang OSI layer? OSI, Pak, ya application layer. Berarti kita ngebloknya di layer tertinggi, application layer. Gitu. Itu teorinya seperti itu ya. Gitu. Ini harus hafal, anak TKJ harus tahu. Ini soal teori. Lanjut, saya bahas ini aja langsung ya. Berarti L7 protokol ini ya. Ini Anda klik, Mas, diklik. Di video saya sudah ada di sini. Di YouTube saya sudah ada. Saya jelaskan panjang lebar. Sudah 1996 yang lihat gitu, tahun kemarin. Gitu. Oke ya. Terus gimana, Pak? Ini di copy, Pak. Ini di copy, Mas. Yang atas aja ya. Saya kasih coba dulu ya. Ini kan, ini saya buktikan. Ini kan saya masih bisa buka YouTube kan ya. Sekarang saya buktikan nggak bisa buka YouTube, diblokir. Nah, namanya terserah Anda ya. Misalkan blok YouTube, blok sosmed, sosmed nggak apa-apa ya. Medsos aja, medsos. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh, terserah Anda. Pak, katanya kan urus soal, Pak. Iya, kita lihat ya. Soalnya mintanya huruf besar atau huruf kecil. Di sini nggak ada keterangannya ya, cuma memblokir situs itu aja, Mas. Ya, blok situs ya. Ini biasanya siswa gini, Pak, perasaannya bener Pak, kok ditembus Pak ya, kok dibuka ya Pak. Nah, sampai lihat triknya gimana, nyobanya gimana supaya nggak tembus tuh Pak. Gitu. Nah ini saya paste dulu. Nah, ini NTP lah, bentar. Ini diblok dulu Pak. Yang ini Mas ya. Ini Mas diblok, ini. Klik kanan, copy, salin ya. Paste. Saran saya, kalau ngetik ini harus teliti ya. Kalau ada siswa yang gini, ada orang yang gini, ini Anda tambah gini, spasi gini, kan nggak kelihatan ya. Itu tembus nanti. Berarti kalau ada siswa, Pak, ini kok masih tembus Pak? Saya nyontoh di video sampean kok dia lolos ya. Kemungkinan loh, kemungkinan. Mungkin kelebihan spasi mungkin. Ini loh, nah dihapus, harus pas. Kalau sudah, ini Anda klik apply, kasih komen boleh, nggak dikasih nggak apa-apa. Kasih komen, blokir media sosial misalkan. Ada singkat nggak apa-apa. Oke. Terus ini ada pasangannya, nggak mungkin berdiri sendiri. Meskipun di sini tertulis menggunakan layer 7, tapi ada pasangannya. Pasangannya ini, filter rule, Mas, ingat filter rule ini. Ya. Kalau di punya saya kan belum saya aktifkan hotspotnya ya. Kalau saya aktifkan hotspotnya, settingannya banyak hotspotnya. Ini contoh aja. Klik filter, klik add, ini Mas. Anda pilih di sini, pilih yang drop. Ingat-ingat actionnya Anda pilih drop. Terus general, pilih forward. Terus protokolnya TCP, portnya biarin kosong lah ya. Langsung diisi aja nggak apa-apa wis. Diisi portnya Anda pilih 80 sama 443. 80 itu HTTP, 443 itu HTTPS. Ini saya blokir via browser ya. Bukan aplikasi ini tak blokir, bukan.
browser. Berarti kalau ada klien, ada karyawan sampean, anak buah sampean, connect ke jaringan sampean, buka YouTube melalui Chrome, UC browser, bukan browser lah ya, nggak akan bisa. Muncul peringatan, bukan peringatan, muncul pesan error lah gitu lah. Ini ya, berarti forward TCP 80,443, 80 itu HTTP, 443 itu HTTPS ya. Situs itu kan protokolnya cuma 2 Mas, kalau situs ya. Kalau nggak HTTP ya HTTPS. Kalau HTTP nggak ada gemboknya, belum aman, belum ada sertifikatnya. Kalau HTTPS ada gemboknya. Gembok mana sih Pak? Ini loh Mas. YouTube ini kan ada gemboknya ini kan. Atas ini loh ada gemboknya. Kalau Anda buka situsnya SMK YPM 1 Taman, itu nggak ada gemboknya. Ini loh. HTTP kan Anda lihat ini. HTTP kalau Anda paksa, klik muncul di atasnya itu tidak aman. Atasnya itu loh. Nah ini loh ada tulisannya tidak aman. Soalnya dia belum beli, belum bayar, belum perpanjangan sertifikatnya. Sertifikatnya namanya SSL, Secure Socket Layer. Bayar Pak, bayar tahunan di providernya, di hostingnya. Kita belum bayar, paling munculnya gini tidak aman. Ya, kalau ada situs yang masih tidak aman gini, patut dicurigai gitu aja. Nggak ada situs pembayaran atau e-commerce kayak Topet, Bukalapak, Shopee, atau situs bank-bank itu ya, Klik BCA, itu nggak ada yang nggak ada gemboknya. Semuanya ada gemboknya. Shopee misalkan, itu ada gemboknya semua. Ada gemboknya. BCA atau BNI ada gemboknya semua. Anda lihat ini HTTPS itu ya, seperti itulah pengetahuan buat sampean lah. Ini ya 80 itu HTTP, 443 itu HTTPS. Terus advance layer 7 ini Mas, perhatikan. Layer 7 ini Anda pilih, Anda tadi kasih nama apa? Tak kasih nama ini Pak, blog medsos. Untuk Bapak ini. Udah, blog medsos ya. Klik apply dulu komen. Anda kasih keterangan, blokir media sosial. Ingat ya, ini hanya berlaku di perangkat yang ada di bawah naungan Anda. Contoh, Pak, kenapa Pak ya saya buka situs A ini di SMK misalnya Taman nggak bisa, tapi di sekolah lain bisa. Ya mungkin jaringannya di sini diblokir sama adminnya. Contoh lagi, Pak, kenapa ya situs judi online di Indonesia kok nggak bisa? Teman saya di Malaysia kok bisa? Ya itu tadi, tiap daerah, tiap negara punya aturan sendiri-sendiri. Sama dengan ini, Anda kalau blokir YouTube misalkan, mungkin yang nggak bisa ya anak buah sampean. Kalau mereka connect ke Warkop ya bisa, hanya berlaku di jaringan sampean. Gitu ya. Udah ya, klik apply, oke. Anda lihat di sini, byte-nya masih 0, Anda belakangnya ini loh. Byte-nya sama paketnya masih 0. Nah ini Mas, byte sama paketnya masih 0. Ini ya. Berarti belum ada yang akses YouTube. Nyobanya gimana Pak? Nyobanya gini Mas. Nyobanya Anda buka Ctrl Shift N. Yang ini loh. Mode ignito nyobanya ya. Ini soalnya dia nggak nyimpen di story soalnya ya. Mode samaran. Kalau bahasa Inggrisnya incognito ya. Kalau di bahasa Inggris kan loh ini. Ketik aja di sini misalkan apa ya? Google gitu ya, google.com. Tapi sarannya kliennya harus connect internet dulu lah ya. Anda buka YouTube misalkan, kita coba YT gitu aja Pak. YouTube kita buka ya, buka YouTube. Upin Ipin, yang video ya, video. Ini kan YouTube ya, mau yang YouTube ya. Bukan yang punyanya Indosiar itu, video.com bukan. Kita lihat di sini. Kalau orang nggak paham loh ya. Entah nono loading paling gitu Pak. Sing sabar loading. Munculnya seperti ini. Munculnya bukan gambar dinosaurus. Biasanya kan ada kayak game. Nah, bukan itu. Munculnya seperti ini. Ini berarti diblokir sama admin jaringan Anda. Gitu ya. Terus di sini Mas, gerak di sini. Nah, besok ketika ujian, kalau Anda milih paket paket 2, itu harus bisa ini. Gitu. Di paket 2 nggak ada hotspotnya. Di paket 1 ada hotspotnya tapi nggak pakai ginian, pakai 1. Ini jalan terus Mas. Ini kenapa kok nggak bisa dibuka Pak? Ya nggak bisa. Situs yang nggak bisa dibuka adalah situs yang masuk di firewall L7. Twitter, IG, Facebook, sama YouTube. Nggak bisa. Munculnya ya seperti ini. Nah ini kalau misalkan saya tutup ya. Saya buka lagi misalkan, ini biarin ya 1. Buka lagi misalkan IG, Instagram.com. Buka lagi misalkan Twitter.
Twitter.com Pak, iya Twitter.com gini. Nanti munculnya gini, loading gini. Udah ya, seperti ini. Dari sini ada pertanyaan? Pak, apa benar Pak? Ini tuh gara-gara diblokir. Oke, kita buktikan sekarang. Ini saya tutup ya, ini saya tutup. Ini kan nggak bisa dibuka ya. Ini sekarang saya disable, nggak usah dihapus. Yang ini yang disable. Ini Mas, yang di filter rule ya. Ingat, kalau pingin kliennya internetan, ya di internet gateway, di NAT sini. Tapi kalau ingin blokir, bukan di NAT, tapi di filter rule. Ya, ingat-ingat. Ini kalau Anda disable Mas, gini Anda disable. Anda buka YouTube bisa sekarang. Kita refresh ya. Buka YouTube bisa. Ya, ini contoh. Blokir kayak Kominfo gitu ini ya. Oh, bisa. Sekarang Anda blokir lagi ya, kita coba. Di sini tuh nggak nyimpen di story, kita blokir lagi, kita aktifkan lagi nih. Jenet, gitu. Aktifkan lagi. Semua situs, nggak harus media sosial ya. Misalkan, Pak, orang ini juga sukanya buka judi online. Ya, kalau Anda punya daftarnya ya Anda bisa blokir. Termasuk, Pak, karyawan saya nih Pak, saya main game online, bisa Anda blokir. Ya. Tutorialnya banyak di YouTube. Blokir berdasarkan portnya. Ini yang paling gampang ini ya. Blokir berdasarkan domainnya, youtube.com, twitter.com. Kita coba lagi lah, buka YouTube lagi. YT, Noah gitu aja ya. Kita buka lagunya Noah. Yang youtube.com, yang di YouTube tapi ya. Soalnya yang video itu nggak hanya di YouTube ya, ada Vimeo, ada video.com gitu. Kita coba buka. Klik, ini kita buka, klik. Kita buka, klik. Nah, kalau masih buka, saran saya ditutup dulu Chrome-nya, historinya dihapus. Cara ngapus history gini Mas. Titik, riwayat. Nanti muncul pesan, historinya dihapus. Hapus jelajah, ini. Lanjutan, pilih semua Mas. Ini kata hapus ya, password saya nggak hapus. Hapus. Nah, berarti kalau masih buka, caranya historinya dihapus. Kalau pakai shortcut, caranya gini Mas. Di keyboard Anda tekan Ctrl+Shift+Del. Ctrl+Shift+Del muncul seperti ini. Itu shortcutnya. Pilih lanjutan, pilih semuanya, hapus. Terus Anda buka lagi YouTube atau gini lah, Google dulu ya. Atau langsung aja lah, YouTube YT gitu aja lah. Buka YouTube ya, klik Noah. Kalau judulnya aja nggak muncul, judulnya yang di atasnya nih Mas, memuat aja, itu berhasil. Terus di sini jalan terus, angkanya nambah terus ini. Ini 540, 547, 554, nambah terus itu. Oke ya, Anda lihat lagi di sini. Beres ya, nggak bisa buka ya. Gitu. Dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan dilanjutkan. Ini masuk ke tugas yang kelima, tugas yang terakhir. Tolong diingat-ingat, ini masuk di YouTube saya. Nilai minimal untuk AIJ selesai sampai tugas ini, tugas kelima. Ya, berarti yang sudah, berarti nanti otomatis dapat nilai UTS atau PTS ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dilanjut. Yang sudah, silakan maju ke depan, laporan ke saya cek.